Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muhdar Mukhlis akan membahas kasus korupsi EKTP yang ada di Indonesia. Kasus korupsi EKTP adalah salah satu kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Proyek ini awalnya bertujuan untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik atau biasa disebut dengan EKTP yang lebih aman, efisien, dan tidak mudah dipalsukan. Namun dalam pelaksanaannya muncul praktik korupsi besar-besaran yang melibatkan banyak pejabat dan pengusaha. Total anggaran proyek ini mencapai sekitar 5,9 triliun dan diduga sekitar 2,3 triliun dikorupsi. Salah satu tokoh utama yang terlibat adalah Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI. Modus yang digunakan antara lain markup anggaran, pengaturan tender, dan pembagian free proyek kepada berbagai pihak. Faktor penyebab korupsi kalau dilihat dari berbagai sisi, penyebab terjadinya korupsi EKTP bisa dibagi jadi 3 faktor utama. Faktor individu, pelaku korupsi termotivasi oleh keserakahan dan gaya hidup mewah. Ada juga faktor lemahnya integrasi moral dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap jabatan publik yang diemban. Faktor budaya permisif terhadap korupsi masih kuat di Indonesia. Banyak orang menganggap asal tidak ketahuan atau semua juga begitu, padahal hal itu memperparah praktik korupsi. Selain itu, budaya nepotisme dan saling melindungi antar pejabat juga ikut berperan. Faktor sistemik, sistem pengawasan yang lemah dan birokrasi yang rumit membuat praktik korupsi lebih mudah dilakukan. Kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa juga menjadi celah besar bagi pelaku untuk bermain anggaran. Dampak terhadap masyarakat, kasus korupsi EKTP berdampak besar terhadap masyarakat luas. Pertama, negara mengalami kerugian hingga triliunan rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Kedua, program EKTP jadi terhambat, banyak warga kesulitan mendapatkan KTP elektronik tepat waktu. Selain itu, kasus ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif. Citra Indonesia di mata dunia ikut tercoreng karena dianggap belum serius dalam memberantas korupsi. Upaya pencegahan dan hukuman sebagai bentuk penegakan hukum atau KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, telah menangani kasus ini dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku utama seperti Setia Novanto yang divonis 1-5 tahun penjara. Namun penindakan tidak cukup. Harus adanya pencegahan sistemis seperti meningkatkan transparansi dalam proyek pemerintah, menerapkan sistem digitalisasi anggaran, penguatan lembaga pengawas internal, pendidikan anti korupsi sejak bangku sekolah dan kampus. Nilai-nilai anti korupsi yang dilanggar. Beberapa nilai penting yang dilanggar dalam kasus EKTP antara lain kejujuran, pelaku memanipulasi data dan anggaran demi keuntungan pribadi, tanggung jawab jabatan publik disalahgunakan untuk kepentingan sendiri, keadilan, masyarakat dirugikan sementara pelaku memperkaya diri, disiplin dan kerja keras, pelaku memilih jalan pintas lewat korupsi, kepedulian, pelaku tidak peduli pada dampak besar yang ditimbulkan terhadap rakyat. Kesimpulan dan refleksi, kasus EKTP menunjukkan bahwa korupsi bukan cuma masalah individu, juga budaya dan sistem yang lemah. Sebagai mahasiswa kita bisa belajar bahwa integritas dan kejujuran itu harga mati, apalagi kalau nanti bekerja di instansi publik atau swasta. Kita juga punya peran penting untuk membangun generasi yang berani menolak segala untuk korupsi, mulai dari hal kecil seperti menolak, mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani melapor kalau melihat penyimpangan.